ruang Pos Kamling publik. ada internet Iya, ya? ada internet. Kalau Bapak sampai bisa bikin 90% warga pakai internet semua gitu. Iya. Itu ada susah-susahnya apa gimana tuh? Pada ngerti semua atau ada Yang kendala? penting nganu ya, kita bangun semangatnya dulu, semangat kebersamaan. Jadi kalau kita sudah menemukan itu ya, semangat untuk maju bareng, kita tinggal tawarkan, ini ada program Kampung Cyber yang bisa membuat maju kampung sekaligus warga di sini, memajukan pengetahuan, memajukan usahanya, juga untuk pendidikan anak-anak sekolah juga masuk di situ. Lagi pada ngapain ini? Udah ngapain, Len? Main game. Game apa? Berjalan semut. Biasa main di sini ya? Iya. Ditemenin ibunya nih kalau main. Anu ya Mbak, kadang itu 2 PS-an apa daripada PS jauh-jauh toh Mbak. Pakai di sini ya? Ini pakai internet semua ya? Oh. Udah pada ngerti dong main internet? Wah, wis udah jago ya Mbak ini anak. Untuk kegiatan anak-anak, remaja juga orang tuanya kita bebas pakai di sini. Tapi kalau anak-anak pastinya ditemenin ya? Ya, kita usahakan untuk selalu ada yang nemenin. Biasanya selalu ada orang yang jaga di sini. Kalau nggak dipakai kita tutup. Oh. Karena ada barang-barang komputer juga televisi. Tapi kalau ada yang mau make, Ya, tinggal ambil kunci di rumah Mas Koko. tinggal ambil kunci, terbuka gitu ya? 24 jam? 24 jam. 24 jam? Wow. Di rumah-rumah kan udah pasang internet. Iya. Nggak ada pengaruhnya sama tingkat keramaian di Pos Kamling? Iya, tingkat penggunaannya jelas berkurang ya. Makin apa ya? Makin sedikit karena mereka sudah pakai di rumah masing-masing. Tapi kan yang penting selalu ada kegiatan di Pos Kamling. Jadi nggak ditinggalkan sama sekali gitu. Kegiatan roda juga jalan seperti itu. Anak-anak biasanya kalau itu loh Mbak, pelajaran susah aku sukanya ambilnya di Mbak Google itu. Pakai Mbak Google aku pakainya itu kamusnya. Nggak khawatir make yang aneh-aneh, anak-anak? Anak-anak, anak-anak dia tahu kok Mbak. Nggak Didampingi kan Mbak. Didampingi ya? Nggak pernah dilepas gitu ya? Mbak, tak kasih password kalau di rumah. Oh, biar. Lot, masuk Nuhun, Pak. Nuhun. Pak Mandai. Ini salah satu rumah warga yang punya usaha batik. Namanya Water Castle United Batik. Castle United. Punya siapa, Pak? Ini punya Mas Iwan. Pak Manda. Manda, panggilnya Leun gitu. Khas Jawa, Khas Jawa. Kerjaan apa, Mas? Keren banget ini. Iya, ini batik jari kain panjang. Jari ini namanya. Ditaruh juga di Facebook atau Iya, di iya. Semua nanti saya taruh di sana. Tapi kebetulan sebelum saya taruh di sana sudah ada yang mau menawarkan mau jual di luar. Di luar negeri? Iya. Kemarin ada dia seorang pengusaha atau asosiasi. Begitu lihat ini dia langsung tertarik, langsung mau masarkan di Belanda, di Afrika, Selatan, mana-mana. Tinggal dipasang-pasang Iya. aja ya gitu ya di blog-blognya sekalian biar makin eksis di mana-mana. Iya. Grup Facebook ya, Iya. Batik Lovers. Terus apa lagi? Kalau saya blog. Blog. Ya, Oke. yang Jepang itu malah blog yang. Ya, lot blog ya, pengusaha Iya. Jepang yang lihat-lihat Iya, blognya lihat Lemun. motifnya itu di blog. Jadi kalau Lemun lihat apa namanya Kampung Cyber ini dengan adanya Kampung Cyber sama Pak RT gitu kan, sosialisasikan penggunaan internet, Ya. itu efektif buat meningkatkan usaha Lemun. Iya, sangat efektif ya. Apalagi Pak RT juga mendukung di situ. Pak RT juga ikut di situ. Jadi kita lebih apa ya? Lebih semangat. Lebih semangat. Iya. Kenapa tuh Lemun pengen ngangkat batik terus? Pertama, pengakuan UNESCO. Pengakuan UNESCO bagi saya itu suatu apa ya? Nilai lebih ya. Nilai lebih di sini apa? Sebagian warga mungkin yang dulu pernah kan kita perlu sentuh biar batik di sini juga tetap lestari, kembali bergairah. Lemun nggak takut nanti kalau ditaruh di internet gitu ya, Iya. kesebar motif-motifnya, terus nggak pada ikut gitu, pada usaha batik tulis? Nggak masalah bagi saya. Nggak masalah? Nggak masalah. Iya. Teknisnya beda-beda? Iya. Tapi maksudnya nanti ada saingan usaha tambah banyak gitu? Oh nggak masalah. Kita kalau bagi saya mungkin sudah punya brand ya. Batiknya Lemun seperti ini gitu. Nggak begitu. Tempat sorotan di sini. Waktu dulu orang tua Mbah itu punya
orang tua lagi saya. nggak yang batik? Bapak saya ini dulu penari keraton. Oh, ya penari kan? keraton. Tapi ya juga ini Batik juga. ya. Jadi kalau dulu memberi upah bapak saya itu waktu tahun 62 atau 60 naik itu ya berapa? 88 rupiah. Dulu belum ribuan. Berapa tuh Mbak 8 rupiah kalau 8 rupiah kalau sekarang ya 8.000. 8.000? Tapi kalau sekarang saya menerima ini 25. 25.000? Iya. Satu soalnya jadi kan gitu. Ini gambaran tok loh ini. Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra membangun tempat ini 1200 tahun lalu. Ayah Roro Jonggrang itu mundur meninggalkan tahtanya di Medang dan menyingkir ke tempat ini untuk mencari ketenangan. Meninggalkan arus utama, mencari alternatif. Dari tempat ini, saya dapat mengakses internet. Tapi itu tak menjadikan generasi kita lebih baik dari Roro Jonggrang. Orang-orang seperti Lek Wun di kampung cyber telah menjadikan teknologi sebagai sahabat, bukan musuh. Begitu juga orang-orang di sebuah desa di pedalaman Tasikmalaya, Jawa Barat. Tahun 2007, mereka mendirikan sebuah radio komunitas, Ruyuk FM. Salah satu misi siarannya mengajak orang melakukan penghijauan. Lalu mereka membuat website meski ada masalah dengan koneksi internet. Belakangan, saya dengar mereka sudah menggunakan perangkat lunak berbasis open source. Perlu 3 jam dari Tasikmalaya untuk sampai di desa ini, Mandala Mekar. Ya disinilah sinyal terkuat internet ya. Jadi apa namanya? Sinyal internet yang paling kuat di Mandala Mekar atau di tempat di Kampung Cinunjang. Jadi saya sudah cari-cari kemana-mana. Jadi kalau melalui modem ini ya kita harus berada di sawah inilah gitu. Dicari kemana-mana nih, ya, cocoknya cuma di tengah sawah gitu. Di tengah sawah sini atau di sekitar sini ya mungkin 10 atau 20 meter dari sinilah bisa jadi itu. Ini isi situs Mandala Mekar begitu Pak? Ya, kita biasanya ketik dulu di rumah sampai kira-kira bagus dan ketika kita mau upload itu karena nggak ada sinyal yang bisa upload apalagi foto dan segala macam ya kesini kita. Kalau boleh inti Pak, isi dari situs Mandala Mekar itu apa aja sih Pak? Ada laporan desa. Laporan desa ini misalnya kita mau kegiatan desa itu apa? Ini khusus desa pemerintahan biasanya yang berkaitan pemerintahan baik di dalam desa atau di luar desa. Program pemerintah termasuk program-program pembangunan dengan berapa besaran dana segala macamnya itu bisa di laporan desa. Laporan desa secara transparan begitu ya Pak ya? Transparan. Terus kalau kabar kampung ini berita-berita dari warga desa Mandala Mekar. Oke, aktivitas warga. Ya, apa aja tuh Pak aktivitasnya? Ya bisa semacam tadi kesenian, bisa masalah gotong royong, bisa masalah warga lah gitu. Mereka ini beberapa kontributornya warga kan? Warga juga, citizen journalism gitu ya? Iya. Sudah bisa dirasakan dampaknya langsung atas penggunaan internet ini, penyebaran informasi lewat internet kepada warganya secara langsung Pak? Ya sebenarnya kepada warga lebih kepada bagaimana dampak dari internet. Karena di sini ya kita juga harus ke sawah, jadi tidak mungkin. Walaupun saya punya harapan bahwa suatu saat kita punya warnet di mana anak-anak sekolah bisa belajar dan masyarakat juga bisa belajar, walaupun tidak semuanya. Ya susah. Jadi bagaimana dampak dari perkembangan atau informasi yang itu seperti pelayanan penduduk misalnya lebih cepat, terus juga ada perhatian yang dari pemerintah yang memang punya kebijakan dan punya anggaran itu ke pembangunan. Jadi masyarakat itu akan merasakan dari dampak yang kita buat dari internet.
inisiatif dari kepala desa Pak Yayan Supriyadi untuk beralih menggunakan medsos melakukan itu karena bisa 100% bebas virus. Jadi Pak Yayan Supriyadi tertarik itu dengan menggunakan melakukan di sini karena yaitu tadi ini terhadap virus Pak. Benar kelihatan nih. Ada. Udah berhak sehat. Pakai pedal ya, Mbak ya. Halo Mbak. Saya Manda, Mbak Ayu. Iya, silakan masuk. Terima kasih Mbak. Ada Facebook, ada Twitter, ada blog, ada website. Dan ternyata memang itu peluang gitu. Lalu kami teman-teman melihat bahwa memang ternyata informasi HIV/AIDS ini cuman diakses sama orang-orang yang nggak ngerti. Itu cuma 15%, kecil banget, kecil sekali. Di luar dari sosial media. Itu mulailah kita mengkampanyekan hal ini melalui sosial media. Ada Facebook, kita punya 2 Facebook, ada Facebooknya Koalisi AIDS sama Oda Berhak Sehat. Kemudian kita punya fanpage juga di Facebook page, ada 3. Ada Indonesia AIDS Coalition, Oda Berhak Sehat juga ada, sama Info HIV/AIDS. Jadi kita punya segmentasi. Koalisi AIDS itu berbicara soal apa, Oda Berhak Sehat bicara soal apa, juga Info HIV/AIDS. Kemudian ada Twitter. Kalau Twitter kita ada 4. Ada Oda Berhak Sehat. Nih. Aku bantu teman-teman bahwa perempuan dengan HIV bisa loh menikah, begitupun laki-laki gitu kan. Orang dengan HIV bisa menikah, dengan orang sehat pun bisa. Jadi di maintenance ya kan. Kemudian apakah bisa punya anak? Bisa. Apakah bisa melahirkan normal? Bisa. Terus nanti anaknya ketularan dong. Jadi kan ada banyak informasi yang teman-teman nggak tahu, dan itu harus dimotivasi bahwa aku sama Mbak Manda sama. Gitu. Bedanya cuma virus. Diskriminasi itu selalu akan ada sampai kapanpun. Gak hanya disabilitas, teman-teman non disabilitas pun juga ada diskriminasi. Cuman kita lebih diskriminasi berlipat, ya kan? Apalagi untuk perempuan. Udah diskriminasi, udah perempuan, disabilitas pula lebih berlipat gitu. Nah, diskriminasi untuk mengenai hak gitu ya. Maksudnya di sini kita kan memperjuangkan hak kita. Kita kan nggak menuntut hak aku